Nah, ini adalah video keempat kelanjutan dari penggunaan activity based costing, di mana setiap perusahaan bisa saja memiliki aktivitas yang lebih dari 3, lebih dari 4, bisa saja sangat banyak sekali. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau hitung per aktivitas akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga tentunya butuh biaya yang lebih besar. Maka dari itulah perusahaan yang menggunakan activity based costing bisa saja melakukan penyederhanaan. Jadi jangan sampai aktivitas yang dihitung terlalu banyak karena akan membutuhkan waktu yang lebih banyak juga. Jadi disederhanakan. Sebagai contoh, ini adalah data activity based costing dari suatu pabrik. Ya, ini contohnya bisa dilihat di buku Hansen Mowen di edisi 8 bab 4. Nah, di sini ada 6 jenis aktivitas. 6 jenis aktivitas, tapi bagi perusahaan ini sudah terlalu banyak. Maka perusahaan memutuskan anggap saja aktivitasnya kita ambil 3 saja. 3 aktivitas utama saja yang kita gunakan. Jadi tergantung kebijakan perusahaan mau gunakan aktivitas berapa banyak ya. Nah, tapi di sini diambil keputusan kalau hanya 3 saja. Nah, ini datanya. Nah, kalau hanya 3 yang kita ambil, ambillah yang paling besar. Kita lihat dari seluruh data ini, kalau diambil 3, yang paling besar itu ada 200, 250, dan 350. Maka inilah yang akan kita ambil, yang akan kita sederhanakan. 1, 2, dan 4. Ya. 1, 2, dan 4. Nah, ada di sini. Karena kita membaginya berdasarkan biaya aktivitas. Yang lainnya, karena terlalu kecil, ya kita tidak kita ambil, tapi nanti kita akan bagikan secara proporsional. Nah, ini data berikutnya. Ada kegiatannya. Jadi untuk penyetelan untuk batch itu ada penggeraknya ini. Kalau mesin, penggeraknya jam mesin dan seterusnya. Nah, ini anggap saja ini baru soalnya ya, tapi tetap kita akan ada perhitungan. Nah, ini sudah ada rasio konsumsi. Kalau rasio konsumsi ini bisa kalian lihat di materi ABC ya, di video ketiga ada rasio konsumsi. Nah, itulah guna rasio konsumsi. Nah, kalau kalian lihat kembali di video sebelumnya, ini ABC ada rasio konsumsi. Jadi ada cara perhitungannya. Nah, ini cara perhitungannya kalau menggunakan sistem ABC yang di video ketiga. Nanti bisa disimak lagi. Nah, kalau di sini anggap saja sudah kita hitung. Karena sudah kita hitung dan datanya sudah didapatkan. Ini adalah rasio konsumsinya. Dan di sini perusahaan membuat 2 jenis barang, yaitu standar dan deluxe. Nah, ini adalah rasio konsumsi masing-masing barang tadi berdasarkan aktivitasnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pembebanan biaya tingkat unit keseluruhan dan ada pembebanan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, ini harus kita hitung. Kenapa dapat 500.000 dan di sini 500.000 dan di sini 314, dapatnya dari mana? Nah, penjelasannya ada di sini ya. Untuk standar, jadi ini sesuai dengan barangnya. Ini standar ya, kalau dituliskan di sini standar, di sini deluxe. Nah, untuk standar kita lihat di sini ada pembebanan biaya tingkat unit keseluruhan pabrik. Nah, kembali lagi ini berdasarkan kebijakan perusahaan. Kita mau pakai mana? Ya. Misalkan kebijakan perusahaan menetapkan yang tinggi, yang jadi tarifnya itu menggunakan jam mesin. Jadi kalau peraturannya menggunakan jam mesin, maka patokan kita ada di sini 0,5 dan 0,5 di sini dikalikan dengan 100.000. Jadi 0,5 dikali maksudnya 0,5 bukan dikali 100.000, ini 0,5 karena ini keseluruhan pabrik. Keseluruhan pabrik itu yang di sini, yaitu 1 juta dolar. Berarti 0,5 kali 1 juta dolar dapatlah 500.000. Dan
Untuk deluxe itu 0,5 kali 1 juta dolar dapatlah 500.000. Jadi dapat, kenapa angkanya sama? Ya kebetulan di sini rasionya sama. Kalau rasionya angkanya beda ya tentunya hasilnya akan beda. Tentunya dikalikan dengan angka yang di sini. Totalnya berapa? Lalu untuk pembebanan biaya berdasarkan aktivitas itu kita lihat perhitungannya, contohnya ada di sini. Ya, ada di bawah. Nah, ini kita lihat setiap aktivitas ini standar ya, tinggal dikalikan dengan biayanya. 0,25 kali 200.000 ya, ini 200.000. Nah, biar mudah. Jadi untuk standar dulu ya, 0,25 kali 200.000 dapatnya 50.000. Lalu berikutnya 0,5 kali 250.000 ya, berdasarkan aktivitas masing-masing didapatlah 125.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Yang terakhir adalah 0,4 kali 60.000 dapatnya 24.000. Ditotalkan semua dapatlah 314.000. Makanya di sini dapat angkanya 314.000. Sedangkan untuk deluxe ini barangnya ya, 0,75 kali 200.000 dapat di sini 150.000. Jadi caranya sama tapi menggunakan angka yang rasio yang berbeda. Jadi kalau rasio standar pakai yang standar, kalau deluxe pakai yang deluxe. Dapatlah totalnya 686, di sini 686. Nah, ini baru soalnya ya. Nah, data ini mau kita sederhanakan menjadi hanya 3 jenis aktivitas. Jadi anggap saja ini diubah semua, yang dimana ada 6 aktivitas kita ubah jadi hanya 3. Jadi aktivitasnya cuma 1, 2, dan 3. Nah, jawabannya ada di sini. Kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan, kita lihat hasilnya. Cara kita menyederhanakan, ini adalah hasilnya, ini catatan. Nah, jadi tampak seperti ini. Pertama, yang kita akan buat, yang 3 yang kita ambil adalah penyetelan batch, permesinan, dan pembelian bahan. Makanya di sini ada 3, batch, pemesinan, dan pembelian bahan, sesuai dengan yang kita ambil tadi. Nah, terus angkanya kita lihat di sini. Angkanya ada yang tidak kita gunakan, ada 80.000, ada 60.000, ada 60.000. Jadi kalau kita totalkan di sini akan didapatkanlah 80 tambah 60 tambah 60. Dapatnya adalah 200.000. Jadi diingat, yang tidak kita gunakan adalah 200.000. Nah, 200.000 ini harus kita alokasikan ke penyetelan batch berapa, ke permesinan berapa, dan ke pembelian bahan berapa. Jadi 200.000 ini akan kita bagi ke 3 tempat. Jadi totalnya nanti tetap 1 juta. Karena ini akan bertambah, bukan 200.000 lagi. Ini akan bertambah, 250 ini akan bertambah, dan 350 ini akan bertambah. Jadi 200.000 ini akan dialihkan ke 3 tempat. Tapi nggak bisa sama rata ya. Kita akan baginya berdasarkan proporsinya masing-masing. Nah, cara membaginya kita lihat untuk penyetelan batch dulu. Untuk penyetelan batch, nah saya tulis di sini. Perhitungannya 200.000. Ini awalnya ya. Ditambah, nah mau nambah berapa? Cara menambahnya ya kita bagi secara proporsional. Yaitu ini rumus matematika biasa, 200.000 total mereka 200 tambah 250 tambah 350. 200 tambah 250 tambah 350. Ketiga ini kalau ditotalkan itu menjadi 800.000. Jadi kita buat perbandingan 200.000 per 800.000. Dikalikan 200.000 yang ini ya. Dikalikan 200.000 ini. Jadi jangan salah, ini berhubung angkanya sama. Jadi 200.000 ini dapatnya dari sini. Sedangkan 200.000 yang ada di sini ini dapatnya dari hasil ini tadi. Ya, jadi jangan salah angkanya karena mirip ya. Kurung tutup
Nah, jadi pembagiannya hasilnya jadi akan didapatkan 200.000. 200.000 ini ditambah hasil pengalian ini dapatnya 50.000. Berarti untuk penyetelan batch dia akan bertambah sebanyak 50.000. Jadi totalnya akan menjadi 250.000 dan didapatlah di sini 250.000. Sisanya caranya sama, permesinan, pembelian bahan juga sama. Nah, di sini caranya sama. Ya, 250, di sini 250 per 800.000 kali 200.000. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau permesinan berarti pakai yang angka di sini 250 tambah buka kurung 250 per 800.000. Jadi ini sama ya, sumbernya sama. Makanya di sini angkanya sama nih. Di sini sama, di sini sama, di sini sama. Jadi 200, kalau permesinan 250, misal ini permesinan, ini 250, ini 250, ganti angka itu saja. Kalau pembelian bahan, maka angkanya pakai di sini 80, di sini pakai 80. 80 per 800.000 kali 200.000, dapatlah angkanya. Di sini didapatkanlah totalnya 437. Jadi ini kalau ditotalkan dapatnya tetap 1 juta. Jadi kan sudah dialokasikan 200.000-nya sudah dialokasikan ke penyetelan batch, ke pemesinan dan pembelian bahan. Berikutnya kita akan menyalin kembali. Ini tinggal disalin jumlah penyetelannya yang kita ambil kan di sini tadi nomor 1, nomor 2 dan nomor 4. Jadi 1.000, 100.000 dan 3.500. Kita ambil 1.000, 100.000 dan 3.500. Begitu juga dengan rasionya. Rasionya kita ambil juga 0,25, 0,5, ya berikutnya 0,2, 0,2. Jadi sesuai. Yang kita ambil adalah ini tadi. Nah, untuk penyetelan batch dari sini. Nah, kita ambil semua kan. Jadi didapatlah angkanya di sini. Sekarang bagaimana menghitung sistem yang sudah disederhanakan ABC? Untuk standar, ini standar. Ini deluxe. Nah, cara perhitungannya sama seperti tadi. 0,25 kali 1 juta dapatlah untuk standar ya. 0,25 kali maksudnya 0,25 kali 250.000 ya. 0,25 kali 250, 0,5 kali 312, 0,2 kali 437.500. Dapatlah angkanya di sini. Untuk deluxe 0,75 dikali dengan 250, 0,5 kali 312, 0,8 kali 437. Lalu kita totalkan. Dapatlah 693. Nah, ini ada kesalahan. Ya, ini bukan 500.000. Jadi ini sesuai dengan yang ada di sini. 306.250 dan kalau di sini 693.750. Jadi ada kesalahan, bisa dikoreksi. Ya, kalau di buku Hansen Mawon itu sudah benar. Jadi ini saja yang saya salah cetak. Itu saja untuk penyederhanaannya. Jadi penyederhanaan ini dari 6 menjadi 3 aktivitas. Barulah kita hitung perhitungannya seperti biasa. Itu saja, sekian dan terima kasih.